Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 120 miliar rupiah pada 2025 untuk perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak pasca bencana banjir lahar hujan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat ditemui usai pertemuan kepala daerah se-Sumatera Barat di Kota Sawah Lunto, Sabtu 6 September. Eka menjelaskan anggaran 120 miliar yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara itu dialokasikan untuk pembangunan irigasi, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana pada Mei 2024 lalu. Sementara untuk tahun 2026, lanjut Eka, pihaknya berencana kembali mengajukan sejumlah permohonan bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum yang berfokus pada perbaikan jembatan dan beberapa ruas jalan. Di tahun 2026, yang pertama kami mengusulkan pasar Batu Sangkar, juga sport center, dan tentu jalan-jalan dan jembatan lagi. Jadi dengan kejadian bencana alam di Tanah Datar pada 2024 kemarin, kami mengusulkan terus supaya irigasi, jembatan dan jalan pasca bencana itu bisa baik kembali gitu. Selain anggaran 120 miliar rupiah, Tanah Datar juga mendapatkan alokasi tambahan sebesar 90 miliar rupiah untuk pembangunan 3 unit Sambo Dam yang akan dibangun pada 3 aliran sungai berbeda yang berhulu ke Gunung Marapi di wilayah tersebut. Pembangunan Sambo Dam tersebut menurut Bupati sangat penting dan mendesak karena hingga saat ini masyarakat masih sangat khawatir bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi kembali terjadi. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim nasional Indonesia mengalahkan Makau dengan skor 5-0 pada laga kedua grup J di lanjutan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam 6 September. Kemenangan ini menjaga asa skuad Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi tahun depan, setelah di laga pertama pada 3 September kemarin hanya bermain imbang tanpa gol melawan Laos. Pelatih tim nasional U23 Gerald Vandenberg menginstruksikan Arkan Fikri dan kawan-kawan untuk segera mempersiapkan diri demi meraih kemenangan di laga terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September mendatang. This is a moment we cannot be too happy and too low happy because we only have to keep South Korea and this one we have to forget. It's nice that we win, but we have to go to the next game and we have to. Mungkin persiapan melawan Korea yang pasti mental ya, karena kita tahu ya saya bilang juga tadi Korea juga punya kekuatan tim pemain-pemain yang bagus dan saya pernah tadi pernah melawan Korea sebelumnya dan ada mungkin beberapa pemain juga yang saya rasa harus mati-matian. Pada laga kedua di grup J lainnya, Korea Selatan mengalahkan Laos dengan skor 7-0. Indonesia harus mengalahkan Korea Selatan agar menjuarai grup J sekaligus merebut tiket keputaran final Piala Asia U23 tahun 2026. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai kota yang terkenal dengan wisata kota tua dan bekas tambang batu baranya, Sawah Lunto juga dikenal dengan tenun songket tradisionalnya yang masih bertahan hingga saat ini. Songket Silungkang merupakan karya khas yang berasal dari daerah Silungkang, salah satu kecamatan kecil di Kota Arang tersebut. Menurut sejumlah catatan sejarah, songket khas Silungkang telah dikenal sejak awal masa eksplorasi batubara besar-besaran Belanda ke Sawah Lunto sekitar tahun 1887. Puncak kejayaan songket Silungkang terjadi pada 1910 ketika 2 perajin asal daerah itu diundang ke Belgia untuk membuat tenunan tradisional sebagai perwakilan dari Indonesia. Kini, lebih dari 100 tahun setelah masa itu, songket Silungkang tidak hanya menjadi salah satu ikon dari kota yang dahulunya merupakan penghasil batubara terbaik di Indonesia, tetapi juga sebagai identitas kebanggaan dan daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal inilah yang terus dipertahankan oleh pemerintah Kota Sawah Lunto lewat Sawah Lunto International Songket Carnival atau SISCA yang kali ini menjadi tahun ke-10 sejak penyelenggaraan pertama kalinya pada 2015. Wali Kota Sawah Lunto Rianda Putra di Kota Sawah Lunto Minggu malam 6 September mengatakan selain menjadi semangat baru bagi para pelaku ekonomi kreatif, kegiatan ini sebagai upaya memperkenalkan songket Silungkang ke mancanegara. Bagaimana ingin memunculkan event ini lebih ke skala besar, skala nasional, makanya di tahun ini kita tingkatkan jumlah peserta
untuk sebagai ajang promosi kita juga di Kota Solo Lunto kepada nasional dan juga internasional. Dengan adanya event ini di kawasan Kota Tua, semakin membuka mata wisatawan untuk datang ke Solo Lunto, dan di mana nanti di tahun 2026 kalau proposal kita tembus untuk revitalisasi kawasan Kota Tua, ini akan menjadi ikon baru di Kota Solo Lunto, di mana wisatawan pasti akan tertarik datang lagi ke Kota Solo Lunto nantinya. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata Erwita Dianti meyakini Siska dapat menjadi salah satu pintu mengenalkan Indonesia, khususnya Kota Sawah Lunto ke kancah internasional. Terlebih kota Arang tersebut kaya dengan potensi sejarah, alam, budaya, hingga gastronomi. Di antara kekayaan itu, Sawah Lunto juga memiliki suatu mahkota warisan budaya, yaitu Songket Silungkang, yang merupakan salah satu wastra tertua Nusantara dengan motifnya yang indah dan penuh makna. Yang tadi Pak Wagub bilang ganteng-ganteng, cakep, cantik gitu ya Pak ya. Nah, Songket Silungkang ini telah menjadi perpaduan antara estetika, filosofi, dan identitas budaya Minang itu sendiri. Lebih lanjut, Erwati menyebut sebagai salah satu dari 110 karisma event Nusantara, Siska bukan hanya sekadar kegiatan selebrasi, namun upaya mengenalkan budaya Nusantara ke kancah internasional. Yang tidak kalah penting, keberadaan Songket Silungkang yang sudah dikenal di pasar nasional hingga mancanegara semakin menambah dan menguatkan Kota Sawah Lunto sebagai kota berpengaruh di dunia yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2019. Dari Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Oke, selanjutnya kita saksikan nomor 3. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cecok, anti caplok.
Astagfirullahaladzim, la ilaha La ilaha illallah. Warga sekitar Pantai Pancer Jember, Jawa Timur digegerkan dengan seekor hiu tutul yang terdampar pada Minggu 7 September. Ikan berukuran kurang lebih 6 meter itu sempat didorong kembali ke tengah laut oleh warga bersama tim gabungan dari Satpol Air Polres Jember, TNI Angkatan Laut, serta relawan. Sayangnya upaya tersebut tidak berhasil dan ikan dilindungi yang memiliki nama latin Rhincodon typus itu mati. Akibat luka di bagian perut diduga karena terkena karang. Tadi kurang lebih sekitar 04.15 WIB telah ditemukan hiu tutul yang sedang terdampar di pesisir pantai Pancer Buger. Kami petugas Satpol Polres Jember langsung mendatangi TKP dan benar adanya, dan kami berupaya untuk menolong dan mendorong ke tengah bersama dengan rekan dari marinir, Pos TNI AL beserta relawan. Bangkai hiu tutul ini rencananya akan segera dikubur di pantai yang sama dengan menggunakan alat berat. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.